berjumpa lagi dengan saya Anissa Mulyana dengan NIM 1830106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai metabolisme nitrogen pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Wirini Kurniawati MFI. Baiklah, langsung saja. Metabolisme nitrogen. Seperti kita ketahui, metabolisme nitrogen merupakan suatu proses rangkaian biokimia, baik yang mengambil tempat di dalam maupun di luar tubuh tumbuhan, berupa pembentukan kompleks nitrogen dari molekul sederhana dan perombakan kompleks nitrogen menjadi sebuah molekul sederhana pembentukan, di mana pada metabolisme nitrogen, anabolismenya merupakan suatu pembentukan dan katabolismenya berupa suatu perombakan. Materi metabolisme nitrogen yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan suatu perubahan dari nitrogen bebas menjadi garam-garam yang tersedia, di mana ini akan direabsorpsi oleh tumbuhan. Pada fiksasi nitrogen di sini terbagi menjadi dua. Ada fiksasi nitrogen fisika dan ada fiksasi nitrogen biologi. Pada fiksasi nitrogen fisika, di mana ini merupakan suatu proses tahapan yang membutuhkan nitrogen yang ada di atmosfer dan juga oksigen, di mana ini akan berada di bawah dari lecutan elektrik dan juga petir yang untuk memproduksi dari suatu oksida nitrit. Sedangkan dari fiksasi nitrogen dari biologi, di mana di sini ada beberapa agen biologi yang berperan pada hal tersebut, baik bakteri simbiotik maupun bakteri non simbiotik, berupa contohnya bakteri, kamar, dan maupun alga hijau biru. Baiklah, materi kita yang kedua yaitu mengenai reduksi nitrogen. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada reduksi nitrogen nitrat. Ini merupakan suatu proses yang dikatalis oleh nitrat reduktase, di mana ini merupakan suatu enzim yang mengangkut 2 elektron dari NADPH dan ini terjadi di dalam sitosol. Yang kedua yaitu ada reduksi nitrogen nitrit. Nitrit yang ada di dalam sitosol akibat dari kerja reduktase nitrat, di sini ia akan berpindah ke dalam kloroplas daun atau ke protoplastid yang ada di akar, mana ini tempat reduksi selanjutnya, di mana di sini untuk menghasilkan suatu amonia, dan ini prosesnya akan dilakukan dikatalis oleh suatu nitrit reduktase. Baiklah teman-teman, materi kita yang ketiga yaitu mengenai dari sintesis asam amino. Seperti yang kita ketahui bahwa pada sintesis asam amino pada umumnya ia meliputi dari beberapa reaksi. Yang pertama yaitu ada reaksi dari aminasi reduksi, di mana ini merupakan suatu proses penggabungan dari suatu gugus amin pada suatu substrat, dan ini ia memerlukan suatu pertolongan dari enzim. Yang kedua yaitu ada reaksi transminasi, di mana ini merupakan suatu proses pada si asam amino yang kehilangan dari gugus amino, karena di sini akibat perpindahan dari gugus amino dari molekul yang satu ke molekul yang lain, sehingga pada molekul yang terakhir ia akan diubah menjadi suatu asam amino. Yang ketiga yaitu ada deaminasi, di mana pada proses deaminasi ini merupakan suatu proses pembebasan dari gugus amino dari suatu reaksi asam amino. Baiklah teman-teman, cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi metabolisme nitrogen pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan semoga
materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada Ibu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.